depan rumah yang dipakukan dengan menghadap ke atas atau ke bawah. Keyakinan ini berasal dari cerita rakyat Inggris pada abad ke-16 dan sudah banyak dipraktekkan di seluruh dunia. Sementara di Cina, jimat yang terkenal adalah cermin Bagua. Cermin Bagua adalah cermin yang berasal dari Cina. Cermin yang merupakan simbol populer dalam Feng Shui. Dengan menempatkannya di pintu masuk pintu utama, dipercaya akan menyambut harmoni dan menciptakan nasib baik bagi semua orang yang masuk. Selain itu, cermin Bagua juga digunakan sebagai jimat untuk melawan ki negatif yang bersifat roh-roh jahat agar mereka tidak dapat masuk ke rumah. Jimat yang lain adalah mezuzah. Menurut kepercayaan Kabbalah atau mistisme Yahudi, mezuzah diyakini bisa menangkal roh jahat yang ingin masuk ke dalam rumah, dan mereka yang memasang benda itu akan dilindungi sepanjang waktu. Mezuzah adalah sepotong perkamen yang mengandung ayat-ayat doa yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Mezuzah ini digulung dan dilekatkan ke kusen pintu dengan posisi diagonal. Dan kalau ini disebut Hamsa atau tangan Fatimah. Sebuah jimat berbentuk kelapa dengan simbol mata di tengah. Dalam bahasa Arab, benda ini diyakini untuk mengusir mata jahat. Hamsa biasanya digantung di pintu atau di dinding, dan sebagian besar digunakan sebagai daya tarik untuk kalung. Sekali lagi, orang yang memakai jimat jelas telah terjerumus dalam kesyirikan, walau ia menyatakan bahwa jimat atau rajah hanyalah sebagai perantara atau sebab saja. Kekeliruan yang sangat jelas karena mengambil sebab yang tidak diperkenankan secara syar'i dan tidak terbukti secara ilmiah benar-benar ampuh. Berbeda halnya jika kita sakit lalu kita meminum obat. Obat ini hanya sebagai perantara dan ikhtiar kita untuk sembuh. Obat juga sudah terbukti secara ilmiah memiliki efek menyembuhkan. Tapi jangan keliru, hakikatnya yang menyembuhkan Allah. Hal ini jauh berbeda dengan jimat dan rajah. Tidak masuk akal jika dengan memasang benda berjampi-jampi bisa langsung menangkal musibah. Itulah mengapa memakai jimat sebagai perantara atau sebab semata yang mendatangkan maslahat atau menolak bahaya tetap masuk dalam kategori syirik. Lantas, apa saja perantara yang diperbolehkan dalam syariat Islam? Nah, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Perantara bisa digunakan untuk meraih manfaat atau menolak mudarat. Yang pertama, sebab tersebut terbukti secara syar'i dan ditunjukkan dalam dalil atau terbukti lewat eksperimen ilmiah. Ketergantungan hati hanyalah pada Allah, bukan pada sebab. Misalnya orang yang mengambil sebab agar sembuh dari penyakit dengan meminum obat, maka hatinya harus bergantung pada Allah, bukan pada obatnya. Yang kedua, harus yakin bahwa ampuh tidak hanya suatu sebab adalah dengan takdir atau ketentuan Allah. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Dalam surat Al-Maidah ayat 23, Allah Ta'ala telah berfirman, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Tawakal yang sebenarnya bermakna seorang hamba menyandarkan urusannya kepada Allah dan meyakini bahwasanya tidak ada satupun yang terjadi kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang bertawakal namun tidak melakukan usaha tidaklah disebut orang yang bertawakal. Demikian juga, seorang yang berusaha namun bersandar pada sebab bukan kepada Allah maka tidak disebut orang yang bertawakal. Sedangkan orang yang memakai jimat tidak termasuk orang yang bertawakal kepada Allah karena ia telah bergantung kepada jimat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menggantungkan sesuatu sebagai jimat, maka dia akan dibuat tergantung pada sesuatu tersebut. Menurut data sejarah, nenek moyang bangsa Indonesia sebelum datangnya Islam ke Nusantara adalah penganut animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme berasal dari bahasa Latin anima atau roh, yaitu kepercayaan kepada makhluk halus dan roh merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia primitif. Kepercayaan animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini, seperti kawasan tertentu, gua, pohon, atau batu besar, mempunyai jiwa yang mesti dihormati, agar jiwa pada benda-benda tersebut tidak mengganggu manusia, malah membantu mereka dari roh jahat dan juga dalam kehidupan keseharian mereka. Sedangkan kepercayaan dinamisme adalah istilah yang berasal dari kata dinamo, artinya kekuatan. Dinamisme adalah paham atau kepercayaan pada benda-benda tertentu, baik benda hidup atau mati, bahkan juga benda-benda ciptaan, seperti tombak dan keris, mempunyai kekuatan gaib dan dianggap bersifat suci.
Benda-benda yang dianggap suci ini misalnya pusaka, lambang kerajaan, tombak, keris, gamelan, dan sebagainya akan membawa pengaruh baik dan buruk, tergantung kepada siapa pengaruh itu hendak ditujukan. Di dalam kehidupan masyarakat pedalaman Indonesia yang masih mempertahankan adat istiadat dan tradisi, kepercayaan akan roh leluhur, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segala macam benda biasanya digunakan sebagai jimat. Menurut mereka, jimat-jimat itu membawa keberuntungan bagi pemiliknya dan akan menimbulkan kerugian bagi orang yang tidak menghiraukannya. Dalam antropologi budaya dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, jimat dapat pula disebut mana. Yang dimaksud dengan mana adalah tenaga hidup yang tidak berpribadi dan ada pada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segala macam benda dan mempunyai kekuatan gaib. Hingga saat ini, mana mempunyai pengaruh yang dualistis sifatnya. Di satu pihak, ia dapat mendatangkan kebaikan, terutama untuk menambah daya hidup pada seseorang. Di lain pihak, ia juga dapat menyebabkan malapetaka, kesusahan, dan bahkan kematian. Saking kuatnya keyakinan ini, tak heran jika kepercayaan seperti ini masih tersisa dan memiliki pengaruh pada sebagian masyarakat, termasuk sebagian umat Islam. Tak mengherankan, sebagian masyarakat kita masih mempertahankan berbagai ritual yang sesungguhnya berakar pada animisme dan dinamisme. Seperti mempersembahkan sesaji kepada roh penjaga satu wilayah, meyakini hari baik dan hari jelek, memandikan senjata pusaka pada hari-hari tertentu, serta merayakan hari kematian. Umat Islam sudah seharusnya berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, kemudian melepaskan ajaran nenek moyang yang bertentangan dengan pedoman Islam. Fenomena yang terjadi di zaman sekarang hanyalah sejarah yang berulang dari zaman ke zaman. Hanya terkadang bentuk dan istilahnya yang beragam. Pada masa Rasulullah pun, sebagian sahabat masih terikat dengan kebiasaan nenek moyang yang mempercayai kekuatan jimat. Kemudian, Rasulullah mengingatkan dan melarang para sahabat untuk menggunakan jimat. Dalam budaya masyarakat Indonesia pada umumnya, jimat sangat populer dan lekat dengan kehidupan sehari-hari. Urusan klinik seolah-olah sulit lepas dari kehidupan masyarakat kita. Agar dagangan laku tak perlu harus ke dukun, karena rezeki berasal dari Allah. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 3. Ya ayyuhan nasul kuru ni'matallahi alaikum. Hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samai wal ard. La ilaha illahu fa anna tufakun. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Allah dalam ayat ini telah ditetapkan bahwa tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan rezeki. Sebagai satu-satunya zat yang memberi rezeki, Allah telah menentukan kadar rezeki untuk setiap hambanya. Di antara mereka, ada yang diberi kelapangan rezeki, sebagian lagi disempitkan rezekinya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pedoman agar manusia dapat memperoleh kelapangan dan kelancaran rezeki. Berusaha, kemudian bertawakal hanya kepadanya merupakan dua kunci sukses bagi pribadi muslim. Rezeki hanya diperoleh dengan kerja keras, keuletan, dan tawakal kepada Allah Ta'ala, bukan dengan jimat. Beberapa fakta justru membuktikan kegagalanlah yang akan ditemui oleh mereka yang bergantung pada jimat. Ada yang ludes harta bendanya karena lebih sering berburu jimat dengan harga yang mahal, sementara bisnisnya tak pernah ditangani dan dikelola secara baik. Ada yang mendatangi dukun untuk memperoleh jimat, namun ia tetap miskin. Bukan dirinya yang kaya, namun dukunlah yang kaya. Oleh karena itu, mereka yang percaya dan menggunakan jimat adalah orang yang merugi di dunia dan akhirat. Karena ia bersandar dan menggantungkan hidupnya pada jimat, sesuatu yang tidak mampu mendatangkan manfaat apapun kepada pemiliknya. Sesungguhnya, kita akan beruntung jika menggantungkan seluruh hidup kita kepada Allah Azza wa Jalla, penguasa alam semesta ini dan pemilik kehidupan ini. Nah, pemirsa, jimat apapun bentuknya membahayakan akidah kita.
Jangan sampai demi melestarikan warisan nenek moyang, kita mengorbankan keyakinan kita yang lurus. Semoga tayangan pagi ini memberi pencerahan, mengingatkan yang salah, dan menambah keimanan kita. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.